Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama channel saya Nurul Quran. Nah, video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum tajwid di dalam ayatul bismillah. Nah, sebelum kalian menyaksikan video saya ini, alangkah baiknya kalian tekan dulu subscribe, like, and comment, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian dapat menyaksikan video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita memasuki kepada penjelasannya. Nah, sebelum kita memasuki kepada penjelasannya, nah saya akan membacakan dulu ayatul basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam ayat bismillah ini itu memiliki beberapa hukum. Marilah kita bahas. Nah, yang pertama di situ terdapat sebuah huruf hamas. Nah, sin mati itu namanya huruf hamas. Nah, pengertian huruf hamas ini ialah keluarnya atau berhembusnya napas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan hamas ya. Adapun huruf-huruf hamas itu ada 10, yaitu fa, ha, tha, ha, sya, kho, so, sa, ka, ta. Nah, itu huruf-huruf hamas ya. Kita lanjut. Di dalam lafadz millah, nah itu hukum di dalam membaca lafadz Allah tarkik atau tipis ya. Kenapa hukum lafadz Allah itu tarkik atau tipis? Karena lafadz Allah tersebut itu didahului oleh huruf berbaris kasroh. Nah, jadi itu hukumnya membaca lafadz Allah tarkik atau tipis ya. Jika lafadz Allah tersebut didahului oleh huruf berbaris fathah atau domah, maka itu hukumnya berubah menjadi tafkhim atau tebal ya. Itu syaratnya apabila lafadz Allah tersebut didahului oleh huruf berbaris fathah atau domah. Nah, di sini lafadz Allah tersebut didahului oleh huruf berbaris kasroh. Nah, mim tersebut itu hurufnya berbaris kasroh. Nah, jadi hukum membaca lafadz Allah ini tarkik atau tipis ya. Cara membacanya yaitu millah, bukan millah. Nah, itu salah, harus millah. Nah, jadi itu tarkik atau tipis. Nah, di dalam lafadz Allah di situ terdapat sebuah tasjid. Nah, itu namanya musadadah. Nah, di situ pula terdapat sebuah harkat yang berdiri. Nah, itu harkat yang berdiri itu pengganti dari pada mantobi'i. Nah, jadi lafadz Allah itu panjangnya 2 harkat atau 1 alif. Nah, dan di dalam lafadz Allah tersebut itu dinamakan dengan lam jalalah. Nah, lam jalalah ini ialah lam keagungan sang kholik. Nah, itu yang disebut dengan lam jalalah. Selanjutnya di dalam lafadz hirro, nah ini memiliki 2 hukum. Yang pertama hukumnya alif lam samsiyah, yang kedua hukumnya hukum membaca huruf ro tarkik atau tipis ya. Nah, jadi yang pertama alif lam samsiyah. Nah, kenapa disebut dengan alif lam samsiyah? Karena alif lam tersebut itu menghadapi dengan huruf-huruf samsiyah. Nah, ini ro ini huruf samsiyah ya. Jadi di sini hukumnya alif lam samsiyah. Nah, alif lam itu ada 2 macam. Yang pertama alif lam qamariyah, yang kedua alif lam samsiyah. Walamul ula samiha qamariyah, walamul ukhra samiha samsiyah. Nah, jadi alif lam itu ada 2 macam. Yang pertama alif lam qamariyah, yang kedua alif lam samsiyah. Nah, di sini hukumnya alif lam samsiyah karena alif lam tersebut menghadapi dengan huruf samsiyah ya. Huruf samsiyah itu ada 14. Nah, huruf tersebut terkumpul di dalam kalimat tibatu masirah mantafud lifdani'am darsu adhani jursari falil karom ya. Nah, itu huruf-huruf samsiyah yaitu to, ta, so, ro, ta, bo, da, na, dasa, zo, za, sha, la. Nah, itu huruf-huruf samsiyah ya. Yang kedua yaitu hukum membaca huruf ro tarkik ya. Karena huruf ro tersebut itu didahului oleh huruf berbaris kasroh. Nah, jadi hukumnya itu hukum membaca huruf ro tarkik atau tipis ya. Syaratnya huruf ro tersebut didahului oleh huruf berbaris kasroh. Jika huruf ro tersebut didahului oleh huruf berbaris fathah atau domah, maka huruf ro tersebut itu hukumnya tafkhim atau tebal ya. Nah, itu hukum di dalam lafadz hirro. Selanjutnya rohmani.
Nah, Rahmani ini di situ terdapat sebuah huruf hamas. Nah, tadi yang sudah dijelaskan ya dari awal. Nah, huruf hamas itu ada 10 ya. Nah, ha ini huruf hamas, ha mati ini di sini huruf hamas. Nah, mim di situ terdapat sebuah harkat yang berdiri. Nah, harkat yang berdiri di situ itu pengganti daripada mad tabi'i. Nah, jadi mim tersebut itu hukumnya mad tabi'i. Panjangnya membaca mad tabi'i itu 2 harkat atau 1 alif. Nah, jadi mim di sini itu harus dibaca panjangnya 2 harkat atau 1 alif ya. Selanjutnya di dalam lafadz nirro, nah di situ pula sama dengan hirro tadi hukumnya ada 2 macam. Yang pertama alif lam samsiah, yang kedua hukum membaca lafadz ro atau hukum membaca huruf ro tarkik atau tipis ya. Syaratnya karena huruf ro tersebut didahului oleh huruf berbaris kasroh ya. Selanjutnya yaitu di situ rohim. Nah, him. Nah, di situ hukumnya mad arid disukun. Kenapa disebut dengan hukum mad arid disukun? Karena penjelasannya, karena mad tabi'i tersebut bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat yang diwakafkan, yaitu hukumnya mad arid disukun. Panjangnya membaca mad arid disukun ini 6 harkat atau 3 alif. Nah, jika kita membaca 3 harkat atau 1,5 alif pula tidak apa-apa ya. Itu menurut kaul yang lain ya. Jadi mad arid disukun itu panjangnya membaca mad arid disukun itu 6 harkat atau 3 alif. Nah, itu panjang di dalam membaca mad arid disukun ya. Nah, jadi kalau diwasolkan, misalkan di sini diwasolkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu hukumnya di dalam lafadz ar-rahim. Nah, itu hukumnya bukan lagi mad arid disukun, berubah menjadi hukum mad tabi'i karena diwasolkan ya atau disambungkan ya. Nah, jika diwakafkan itu hukumnya mad arid disukun, yaitu panjangnya 6 harkat atau 3 alif ya. Tadi itu penjelasannya. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat yang diwakafkan. Nah, itu mad arid disukun. Nah, ini penjelasan tentang hukum-hukum tajwid di dalam ayat bismillah ya. Jadi itu hukum-hukum tajwidnya. Mungkin hanya segini yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Dan apabila kalian kurang memahami tentang penjelasan saya ini, silakan kalian membuat komentar di kolom komentar yang sudah disediakan ya. Jika ada kesalahan dari video saya atau dari editing video saya ini, silahkan kalian komentar supaya saya bisa memperbaiki video saya ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah menonton video saya ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe channel saya ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat menyaksikan video-video saya yang selanjutnya. Karena video saya ini saya akan membuat video dengan beruntui ya. Jadi sesudah saya menjelaskan hukum tajwid di dalam ayat bismillah, dan video saya selanjutnya saya akan menjelaskan hukum tajwid di dalam ayat alhamdulillah atau ayat hamdalah ya. Nah, itu. Nah, mungkin hanya segini yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.